semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang komponen anggaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari Marta, Nabila, Jessica, Shirley, dan saya Wilda. Mari kita ke pembahasan. Konsep dasar komponen anggaran perusahaan dimulai dari anggaran penjualan, anggaran administrasi umum dan penjualan. Anggaran produksi yang dibagi menjadi anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead pabrik. Anggaran sendiri terdiri dari anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Anggaran penjualan. Proses penganggaran dimulai dengan anggaran penjualan. Anggaran penjualan mencerminkan perkiraan volume penjualan dan dipengaruhi oleh pola penjualan sebelumnya, kondisi ekonomi saat ini dan yang diharapkan, aktivitas pesaing, dan sebagainya. Anggaran penjualan dilengkapi dengan analisis dari pengumpulan kas yang diharapkan. Agar anggaran dapat berguna, pertimbangan yang dicermat juga harus diberikan pada waktu dan pola pengumpulan kas. Faktor-faktor bahan pertimbangannya sendiri terdiri dari karakteristik pasar, yaitu luas pasar, keadaan pesaing, peluang dan karakteristik pasar, dan keadaan atau sifat konsumen. Kemudian, kemampuan finansial, kemampuan membiayai riset pasar yang dilakukan, kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target, kemampuan membeli bahan mentah. Kemudian, keadaan personalia, jumlah tenaga kerja dan kemampuan atau kapasitas tenaga kerja. Yang terakhir ada dimensi waktu, lamanya waktu yang diperlukan untuk membuat forecast atau proyeksi dari anggaran penjualan. Berikut tampilan anggaran penjualan. Anggaran produksi. Penjualan mendorong tingkat produksi. Unit produksi yang dianggarkan dapat dihitung sebagai jumlah unit yang terjual, ditambah persediaan barang jadi akhir yang diinginkan, dikurangi persediaan barang jadi awal. Dalam merencanakan produksi, seseorang harus mempertimbangkan dengan cermat kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku, dan pertimbangan serupa. Faktor-faktor pertimbangan ya. Rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia, termasuk teknologi yang digunakan. Tiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, pemahaman, dan pemutusan hubungan kerja. Keempat, bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. Dan yang kelima, modal kerja untuk menghasilkan proses produksi. Berikut adalah tampilan anggaran produksi. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku langsung yang harus dibeli pada periode mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Bahan baku yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku. Di sini ada rumus dari jumlah pembelian yang paling ekonomis, yaitu 2 dikali total barang yang dibutuhkan dikali biaya pemesanan barang per harga beli barang per unit dikali biaya penyimpanan barang setiap unit dalam bentuk persen. Kemudian di sini ada direct materials budget dalam bentuk tabel, bisa dilihat sendiri. Kemudian ada anggaran tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama pemahaman. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan perencanaan rinci mengenai biaya tenaga kerja langsung yang akan dibayarkan dan disusun berdasarkan departemen produksi untuk periode yang akan datang. Yang kedua ada faktor pertimbangan. Yang pertama yaitu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi yang dibutuhkan dan jumlahnya, pelatihan, evaluasi dan menentukan kembali spesifikasi pekerjaan yang dibebankan, besaran gaji dan upah tenaga kerja, dan yang terakhir adalah pengawasan dan pemeliharaan tenaga kerja. Yang ketiga adalah komponen penyusunan. Komponen penyusunan ini terbagi atas dua, yaitu jam tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Jam tenaga kerja memiliki rumus anggaran jam tenaga kerja langsung, yaitu produksi atau Q dikali standar JKL.
Yang kedua, biaya tenaga kerja, yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung, jumlah JKL dikali tarif upah. Kemudian di sini ada tabel, yaitu direct labor budget, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran overhead pabrik, yang dimana penyusunan anggaran biaya overhead dilakukan setelah diadakannya penyusunan anggaran biaya produksi, di mana dengan dibuatnya anggaran biaya produksi, maka dapat diperkirakan kebutuhan biaya overhead di perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu, dalam anggaran overhead pabrik terdapat pusat tanggung jawab, yaitu pertama, Departemen Produksi, yang dimana departemen ini tuh terlibat secara langsung dalam mengelola produk, dengan mengubah bentuk, potongan, sifat bahan yang dikerjakan ataupun dengan cara merakit suku cadangan menjadi satu barang jadi. Yang kedua, Departemen Jasa. Departemen ini tuh tidak terlibat secara langsung, contohnya itu seperti Departemen Produksi. Nah, oleh sebab itu, kita harus memikirkan dasar penentuan dalam anggaran overhead pabrik. Di antaranya itu, pertama, dasar jumlah output fisik atau unit produksi, yaitu presentasi overhead pabrik per unit sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran unit produksi dikali 100%. Yang kedua, dasar biaya bahan langsung, yang dimana presentase overhead pabrik per bahan langsung sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya dikali 100%. Dan yang ketiga, dasar biaya buruh langsung. Bisa kita lihat pada tabel ini menunjukkan bahwa tarif overhead, yaitu rata-rata, tetap dan variabel secara bersama-sama diterapkan pada total jam kerja untuk tahun tersebut dengan jumlah $13 per jamnya. Nah, informasi ini tuh berguna dalam menetapkan biaya kepersediaan akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran biaya administrasi umum dan penjualan, di mana biaya ini juga terdiri dari beberapa komponen variabel dan tetap, yang dimana penjualan triwulanan yang diharapkan dikalikan dengan biaya variabel per unit, total biaya variabel, yang ditambahkan ke item tetap. Nah, beberapa item tetapnya itu misalkannya seperti sewa. Nah, biaya tetap lainnya dapat juga berubah seiring waktu. Terdapat beberapa faktor pertimbangan anggaran penjualan dan administrasinya, yaitu yang pertama itu anggaran penjualan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya penjualan. Yang kedua, anggaran produksi akan mempengaruhi jumlah anggaran biaya administrasi. Dan yang ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berhubungan, seperti standar pemakaian listrik dan sebagainya. Yang keempat, sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan perusahaan. Yang kelima, metode penyusunan aktiva tetap yang dipakai oleh perusahaan. Yang keenam, metode alokasi biaya yang digunakan untuk perusahaan sebagai mengalokasikan biaya-biaya yang semula biaya bersama lalu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok biaya yang sesuai dengan posnya. Pada tabel di bawah ini mengasumsikan kampanye iklan kecil di kuartal pertama yang akan diikuti dengan ledakan periklanan di kuartal kedua dan kemudian kembali lagi ke level yang lebih normal selama 2 kuartal terakhir. Nah, pada intinya sih dari anggaran SG dan A ini adalah tingkat pengeluaran yang telah direncanakan. Sebagian besar dari barang-barang ini itu didanai pada waktu yang sama dengan saat dikeluarkannya. Maka, orang-orang itu dapat berasumsi bahwa jumlah pengeluaran dipenuhi dengan jumlah arus kas keluar secara bersama-sama. Oke, untuk selanjutnya ada anggaran kas, di mana anggaran kas ini adalah alat yang digunakan perusahaan untuk memperkirakan arus kas pada periode tertentu, sehingga untuk memperkirakan apakah kas yang dimiliki perusahaan pada tahun tersebut bisa mencukupi dari
kegiatan operasionalnya atau tidak. Nah, untuk metode anggaran kas ini ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah penerimaan dan pembayaran. Nah, jadi kalau penerimaan dan pembayaran ini, anggaran kas itu disusun berdasarkan kolom. Jadi kolom penerimaan dan pengeluaran. Nah, nanti total penerimaan itu tambah dengan saldo awal, lalu dikurangi dengan pembayaran sehingga didapatkan saldo akhirnya. Jika penerimaan lebih besar, maka akan surplus atau kelebihan uang. Nah, lalu jika pengeluaran yang lebih besar, maka akan defisit. Lalu yang kedua ada metode laba rugi yang disesuaikan. Nah, jadi metode ini disebut dengan juga laporan arus kas, di mana keuntungannya itu dianggap setara kas, lalu akan disesuaikan dengan menambahkan depresiasi, provisi, stok, kerjaan dalam penyelesaian, penerimaan modal, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada metode neraca. Jadi semua item neraca itu dicatat pada masing-masing posnya, sisi masing-masing, lalu kecuali kas. Jadi jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, maka kas ini akan ada di bank sehingga akan balance. Lalu ada yang kedua, sisi aset lebih berat dari kewajiban, maka kas ini akan perimbangannya di overdraft yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0, sehingga untuk membalancing. Lalu yang kedua ada komponen anggaran laba rugi. Jadi anggaran laba rugi ini tuh rencana laba yang akan didapatkan perusahaan pada periode tertentu. Nah, jadi sebagai karena rancangan laba ini, maka informasi yang penting itu ada anggaran kas, penjualan, lalu produksi, biaya produksi, beban operasi, pajak penghasilan badan. Jadi semua komponen-komponen dalam laba rugi, laporan laba rugi itu juga menjadi penting dalam anggaran laba rugi ini. Dan untuk metode penyusunannya itu ada 3 metode. Yang pertama metode post-state theory, jadi dia itu menetapkan laba sesudah proses penetapan rencana. Jadi rencana ditetapkan dulu seperti apa, maka akan didapatkan laba yang diinginkan itu seperti apa. Nah, lalu kalau untuk yang kedua metode a priori. Nah, kalau yang tadi ditentukan dulu rencananya, maka yang kedua itu tentukan dulu laba yang diinginkan itu berapa. Nah, baru dia akan menyesuaikan semuanya nanti akan disesuaikan naik ke atas gitu. Nah, yang ketiga dan pragmatis, jadi laba itu direncanakan berdasarkan standar tertentu yang sudah diuji. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada anggaran neraca, di mana neraca ini membalancing antara aset dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Jadi namanya juga neraca, jadi dia ngebalancing, jadi jumlah aset dan liabilitas ekuitas itu harus sama. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, jadi anggaran neraca itu adalah anggaran yang mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasifa yang dimiliki perusahaan pada akhir periode. Sehingga komponen-komponen pentingnya itu ada komponen-komponen aset seperti anggaran kas, anggaran piutang, persediaan, terus liabilitas, anggaran utang, anggaran modal. Nah, untuk faktor-faktor berpengaruh itu adalah bisa dilihat dari metode penyusunannya. Untuk aset, seperti kita tahu, aset itu ada kas, aset lancar, dan aset tetap. Nah, untuk aset lancar ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan usaha, lalu ada aktiva tetap. Nah, maka faktor-faktor berpengaruh itu adalah saldo awal, lalu saldo akhir, dan bagaimana nanti pengeluaran-pengeluarannya seperti apa. Sama dengan piutang, saldo awal piutang, lalu penjualan kreditnya apa saja yang ada, lalu bagaimana dengan rencana nanti penagihan piutang dan dapat saldo akhirnya. Sama dengan persediaan, perlengkapan usaha, dan aktiva tetap. Untuk liabilitas ada utang usaha, utang bank, obligasi, dan sebagainya ya. Tidak mungkin kan ada komponen lainnya. Kalau untuk liabilitas, untuk utang pada intinya adalah saldo akhir dari utang tersebut. Jadi saldo awalnya berapa, ditambah dengan rencana yang akan dibayarkan berapa, rencana yang akan diambil kembali utang berapa pada tahun itu, periode tersebut, dan didapat saldo akhirnya berapa. Nah, untuk ekuitas ada modal saham dan laba ditahan. Nah, untuk modal saham ini dia seperti berapa sih jumlah lembar saham yang akan diterbitkan kembali, apakah ada penarikan atau pembelian treasury, lalu ada mungkin stock split dan sebagainya. Nah, itu nanti akan masuk dalam anggaran neraca ini. Lalu ada yang kedua laba ditahan, di mana saldo laba ditahan itu tuh bisa dilihat dari awal periode saldonya itu berapa, lalu ditambah dengan laba yang anggaran laba tadi, yang lalu dikurangi dengan jumlah dividen yang akan diberikan kepada shareholder. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dokumen untuk pihak eksternal. Laporan keuangan yang diproyeksikan seringkali diminta oleh pengguna laporan keuangan eksternal. Meskipun ini sangat umum dan banyak digunakan untuk tujuan perencanaan internal. Kehati-hatian harus diberikan agar dapat dilihat oleh orang di luar entitas.
Angkutan yang terlibat dengan laporan untuk penggunaan eksternal memiliki tanggung jawab untuk hati-hati dalam proses pembuatannya, di mana harus ada dasar yang logis untuk asumsi yang didasari. Kemudian akan membahas penilaian kinerja. Hasil aktual akan dibandingkan dengan hasil yang dianggarkan. Perbandingan ini akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, area untuk perbaikan, dan potensi perubahan staf. Namun, proses penilaian kinerja jauh lebih kompleks daripada sekadar membandingkan anggaran dengan hasil aktual, sehingga perlu peninjauan dan evaluasi lebih dalam akan hal ini. Jadi, berdasarkan materi yang sudah disampaikan, kami menyimpulkan jika komponen anggaran menjadi hal yang penting dalam menjalankan bisnis yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangannya adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam komponen laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Dengan memperhatikan beban operasional yang harus ditanggung, perusahaan dapat memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan biaya yang harus diterima, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran seminimal mungkin sesuai dengan prinsip ekonomi. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.